Di video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa roadster ikonik dari Jepang, seperti Mazda Miata dan Toyota MR2. Kali ini, kita akan membahas lagi roadster ikonik dari Honda, yaitu Honda S2000. Honda yang kita kenal selama ini sebagai produsen mobil front wheel drive terbaik, ternyata juga punya mobil yang berkonfigurasi rear wheel drive, yaitu Honda NSX dan Honda S. Honda S Series sendiri merupakan kelas khusus sports car buatan Honda yang tersedia dalam model Coupe dan Roadster. Arti dari nama S2000 yaitu huruf S yang merupakan seri sport car buatan Honda, dan angka 2000 merupakan jumlah kapasitas mesin yang digunakan sama mobil ini, yaitu 2000 cc. Sistem penamaan ini sudah dilakukan sama Honda sejak generasi pertama Honda S Series di tahun 1962, yaitu Honda S360. Oke, sekarang kita kembali ke bulan Mei 1955. Jepang mulai pulih dari Perang Dunia Kedua dan pemerintah Jepang membuat program yang disebut sebagai People Car atau mobil rakyat. Mobil ini harus mempunyai 4 kursi dan harganya sekitar 150.000 yen atau 18 juta rupiah. Setelah pengumuman itu, banyak brand-brand Jepang mulai memproduksi massal mobil-mobil mereka. Seperti contoh ada Suzuki yang gercep banget nih bikin mobil baru, yaitu Suzuki Suzulight yang rilis di bulan Oktober 1955. 3 tahun kemudian disusul oleh Subaru dengan Subaru 360 di bulan Maret 1958. Masyarakat saat itu mengharapkan Honda untuk memperkenalkan mobil mereka. Tapi Soichiro Honda yang merupakan pendiri dari Honda saat itu masih memproduksi motor. Dia bilang tidak ingin terburu-buru dalam pembuatan mobilnya. Dia ingin hasil mobilnya ini maksimal dan disukai oleh banyak orang. Kemudian di tahun 1957, Soichiro memperkerjakan 50 orang insinyur untuk proyek mobil pertama mereka. Hingga akhirnya, di tanggal 5 Juni 1962, pertemuan nasional Honda yang ke-11 diadakan di sirkuit Suzuka. Soichiro memperkenalkan prototipe mobil barunya, yaitu Honda S360, yang hadir dalam bentuk roadster. Mobil ini diuji langsung oleh Soichiro Honda sambil didampingi oleh Yoshio Nakamura yang merupakan kepala proyek Honda S Series ini. Sesuai namanya, S360 ini menggunakan mesin DHOAC 4 silinder segaris yang berkapasitas 360 cc yang dapat menghasilkan 33 tenaga kuda dipadukan dengan transmisi manual 4 speed. Mobil ini menjadi kei car pertama buatan Honda yang berhasil membuat para media senang. Meskipun begitu, Soichiro merasa belum puas dengan mobil ini. Hingga akhirnya di bulan Oktober 1962, Soichiro memamerkan 2 mobil barunya di Japan Auto Show, yaitu Honda T360 yang merupakan sebuah mini truck dan Honda S500, varian baru dari Honda S360 dengan kapasitas mesin lebih besar, yaitu 500 cc, yang sekarang mesin 500 cc ini dapat menghasilkan 44 tenaga kuda. Tindakan ini dilakukan agar menarik minat para pembeli untuk mendapatkan mobil dengan mesin yang besar dan harganya yang murah, serta menjadi ancang-ancang bagi Honda untuk menarik hati para konsumer Amerika, karena Honda ingin memulai bisnisnya ke pasar Amerika. 2 tahun kemudian lahir lagi generasi baru, yaitu Honda S600 yang sekarang muncul varian fastback dan convertible. Sekarang mesin 600cc ini dapat menghasilkan 57 tenaga kuda. Generasi ini juga menjadi mobil paling banyak yang diproduksi oleh Honda di tahun 1965 yang berjumlah 7.261 unit. Setahun kemudian, Honda S800 diperkenalkan, yang menjadi mobil dari Honda S Series yang mempunyai kapasitas mesin yang paling besar, yaitu 800cc, yang dapat menghasilkan 72 tenaga kuda. Setahun kemudian, Honda berhasil menjual S800 ini di pasar Eropa dan Inggris, dan berhasil mengambil pasar dari mobil buatan Inggris, yaitu Mini dan Triumph Spitfire, karena harganya ini kan sangat murah ya, roadster buatan Honda ini. Memasuki tahun 70-an, Honda berhasil menjual S800 ini di Amerika, tetapi tidak bertahan lama karena regulasi keselamatan yang mulai melarang penjualan mobil tanpa atap ini menjadi hambatan bagi Honda untuk terus memproduksi roadster ini, hingga akhirnya Honda memutuskan untuk memberhentikan S800 ini di tahun 1970, dan Honda mulai memproduksi mobil keluarga yang hemat bahan bakar dan juga murah. Kalian tahu mobil apa yang dimaksud? Ya, mobil itu adalah Civic, sebuah mobil kompak yang lahir di tahun 1972 yang menjadi mobil front wheel drive terbaik dari Honda. Kemudian di tahun 1976, Honda Accord lahir sebagai sedan keluarga terbaik, dan di tahun 1990, NSX lahir sebagai supercar buatan Honda dan mobil terbaik buatan Honda yang pernah ada. Sudah hampir 30 tahun Honda melupakan cikal bakal mobil mereka, yaitu Roadster, yang dimana seperti Mazda lagi giat-giatnya sedang memproduksi Miatanya. Hingga akhirnya di tahun 1995 di Tokyo Motor Show, Honda memperkenalkan konsep car dari Honda S2000 yang diberi nama Honda Sport Study Model. Proyek ini dipimpin oleh Daisuke Kawai. Mobil ini hadir dengan bodi aluminium dan sasis unibody yang disebut Honda sebagai X-Bone frame untuk meningkatkan kekakuan pada mobil dan mengurangi resiko terguling, serta penggunaan suspensi double wishbone yang berasal dari kakaknya NSX untuk handling yang lincah.
Konsep car ini menggunakan mesin DHC 5 silinder segaris yang berkapasitas 2000 cc dengan VTEC yang dapat menghasilkan 237 tenaga kuda dengan transmisi matic 5 speed yang juga berasal dari NSX. Desain dari mobil ini cukup aneh. Yang pertama, yang paling kelihatan tuh ada di bagian lampu depannya. Posisi lampunya ini sejajar dengan grill bawah. Kemudian di interiornya dikasih sekat pemisah antara supir dan penumpang seperti kokpit jet ya. Dan terdapat senderan besi di belakang masing-masing kapsul karena mobil ini benar-benar murni roadster. Terlepas dari hal-hal aneh itu semua hanyalah sebuah konsep. Kemudian mobil S2000 yang asli resmi diperkenalkan di tahun 2000, bertepatan di hari ulang tahun Honda yang ke-50 tahun. S2000 hadir dalam model convertible dan masih menggunakan proporsi desain seperti suspensi double wishbone dari konsep sebelumnya. Mobil ini dijual seharga $30.000 atau sekitar 425 juta rupiah kalau nilai sekarang. S2000 generasi pertama ini yang berkode AP1 berhasil membagi beban mobil sama rata, yaitu rasio 50/50 karena penggunaan sasis X-bone dan tata letak mesin yang terletak di belakang as roda depan. Untuk bagian mesinnya sendiri menggunakan mesin DHC 4 silinder segaris. Ya, sekarang yang resminya ini jadi 4 silinder bukan 5 silinder yang berkapasitas 2000 cc dengan VTEC. Mesin ini sama Honda diberi kode yaitu F20C yang dapat menghasilkan 247 tenaga kuda. Terima kasih karena teknologi VTEC buatan Honda ini yang luar biasa. Yang putaran mesin ini bisa mencapai 9000 rpm yang membuatnya dinobatkan sebagai mesin natural aspirated dengan 4 silinder yang paling bertenaga di zamannya. Untuk transmisinya menggunakan transmisi manual 6 speed dan sudah tersedia LSD bawaan pabrik. Jadi mobil ini sudah siap untuk dipakai drifting ya. Dengan mesin yang bertenaga, LSD, wah paket lengkap ini. S2000 ini benar-benar membawa jati diri Honda sebelumnya, yaitu sporty, bertenaga, dan fun to drive. Semuanya tersedia di S2000 ini dengan desain yang timeless. Orang bakal ngira ini adalah mobil baru, padahal kenyataannya ini adalah mobil tua ya. Kalau dilihat sekarang udah hampir 20 tahun ini mobil. Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki S2000 sekarang, Honda membuat lagi generasi baru dari S2000 dengan kode AP2 di tahun 2004. Sebenarnya lebih ke facelift sih, karena upgrade-nya di bagian bumper depan dan belakang dan penggantian shock breaker untuk mengurangi oversteer. Tapi khusus untuk pasar Amerika, S2000 kapasitas mesinnya bertambah menjadi 2200 cc yang sekarang mesin F20C itu diubah namanya menjadi F22C1. Kemudian di bagian transmisinya sama Honda itu jarak rasio gigi 1-5 diperpendek yang membuat putaran mesinnya yang sebelumnya bisa mencapai 9000 rpm yang sekarang hanya mencapai 8200 rpm. Selebihnya spesifikasinya masih sama seperti AP1. Lanjut ke tahun 2008, di New York Auto Show, Honda memperkenalkan trim baru dari S2000 yang eksklusif untuk pasar Amerika, yaitu Club Racer. Trim ini speknya berasal dari S2000 AP2 dengan penambahan body kit, ban yang lebih besar, sistem exhaust yang baru, dan pengurangan fitur hiburan seperti AC dan radio. Yang diklaim sama Honda berhasil mengurangi bobot mobilnya menjadi 40 kg lebih ringan. Karena trim Club Racer ini memang difokuskan untuk digunakan sebagai mobil balap dan hadirnya spoiler bawaan sebagai tambahan untuk downforce. Tapi sayangnya, varian Club Racer ini menjadi generasi terakhir dari S2000 dan Honda resmi memberhentikan produksi mobil ini di tahun 2009 karena Honda sudah mau fokus ke mobil front wheel drive yang hemat dan murah. Sampai akhirnya di tahun 2015 Honda mengeluarkan Honda S660 yang disebut orang-orang sebagai baby NSX. S660 ini masuk ke kategori K-Car atau mobil murahnya Jepang. Kalau di Indonesia itu LCGC. Mobil ini menggunakan mesin 3 silinder segaris turbo yang berkapasitas 660 cc yang dapat menghasilkan 64 tenaga kuda. Kalau dilihat dari namanya jelas S660 ini adalah penerus dari S2000. Tapi kalau kita lihat dari ukurannya, dia itu penerusnya dari Honda Beat. Ini Honda Beat yang keluar di tahun 91 ya, bukan yang motor. Dan Honda Beat ini juga menjadi mobil terakhir yang disetujui oleh Soichiro Honda sebelum beliau meninggal di tanggal 5 Agustus 1991. Oke, jadi tanpa S2000 mungkin orang nggak akan tahu kalau Honda itu pernah punya mobil rear wheel drive. Sebenarnya masih ada NSX sih, tapi kan cikal bakalnya Honda yang bikin roadster tuh cuma S2000 karena desainnya ini yang bener-bener sporty dan timeless, nggak akan kemakan zaman. Sebenarnya sih sama kayak Civic ya, cuma tetap orang lebih seneng ke rear wheel drive ya daripada front wheel drive. Oke, kayaknya segini aja untuk video kali ini. Jika ada info yang salah bisa kalian tambahin di kolom komentar di bawah. Terus juga mau mobil apa yang dibahas di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, dah.